Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The George. Di puncak tebing yang menjulang tinggi dan terjal, sebuah menara pengawas berdiri kokoh di tepi jurang. Sebuah ngarai sangat dalam dan misterius, diselimuti kabut tebal, seakan menyembunyikan sesuatu yang tak terbayangkan. Dari sisi lain ngarai, menara serupa menjulang tinggi, mencerminkan simetri mencekam antara dua penjaga yang dipisahkan oleh jurang. Tetapi terkait satu sama lain oleh rahasia besar. Itulah latar bagi Levi Kane dan Rasa. Dua penembak jitu elit yang ditugaskan menjaga sisi barat dan timur ngarai tersebut. Tidak hanya sebagai penjaga, tetapi sebagai garis pertahanan terakhir melawan sesuatu yang tersembunyi di dasar jurang. Levi Kane, mantan marinir Amerika yang sangat terlatih sebagai penimbak jitu atau sering disebut sniper. Tiba di menara barat sebagai bagian dari tugas yang sangat rahasia. Ia tidak diutus sebagai bagian dari divisi militer konvensional, tetapi sebagai kontraktor bayangan. Direkrut dan dipilih secara cermat oleh seseorang yang hanya dikenal sebagai Bartolomeo. Wanita ini misterius. Ia menaruh kepercayaannya pada Levi, tampak menyadari beban psikologis yang dipikulnya. Levi memiliki trauma di masa lalu, mimpi buruk dan ingatan perang yang terus menghantuinya, dan Bartolomeo membujuknya dengan menawarkan misi yang penting dan bersih. Saat Levi pertama kali diselamatkan dan ditempatkan di menara, ia disuntik sedatif untuk menurunkan kewaspadaannya terhadap beberapa hal. Ia diperkenalkan pada lingkungan menara, kehidupan sederhana, monoton, penuh tugas pengawasan dan pemeliharaan senapan, sistem alarm, ranjau, dan turret otomatis yang menghadap ke ngarai. Jarak ke permukaan dasar ngarai sangat dalam. Dari menara, Levi hanya bisa memandang ke dalam kabut dan kegelapan. Ia diperlihatkan skema-skema pertahanan. Kawat berduri, ranjau ditempatkan di titik strategis, radar dan antena pengabur, yang membuat ngarai nyaris tidak terdeteksi dari dunia luar. Tak lama setelah tiba, Levi dipertemukan dengan pendahulunya, seorang penjaga menara bernama JD, mantan kopral marinir kerajaan Inggris. JD memberi Levi briefing keras tentang apa yang harus ia jaga. Bukan sekedar tebing, tetapi makhluk yang berbahaya, Holomen. Ia memperingatkan soal protokol darurat yang disebut Steridog, sesuatu yang akan diaktifkan hanya saat keadaan ekstrim. Menurut JD, beberapa kontingen militer pernah dikirim ke dasar ngarai pada era 1940-an. Tetapi tak satu pun dari mereka yang kembali. Sisa mereka katanya tersembunyi di kedalaman ngarai itu. Jadi menyampaikan bahwa pekerjaan Levi bukan hanya pengamatan. Ia harus siap menembak apapun yang muncul dari ngarai untuk menjaga perbatasan agar sesuatu tidak keluar ke dunia luar. Karena itu, senapan Levi, turret, ranjau, dan semua sistem pertahanan di menara barat adalah bagian dari jaringan yang sangat strategis. Di sisi lain, dia hanya memiliki kontak sangat terbatas. Sekali setiap beberapa minggu, pengiriman persediaan, dan radio check-in bulanan. Interaksi dengan dunia luar sangat dibatasi. Di sisi timur, berdiri menara lain yang dijaga oleh Drasa, operatif rahasia asal Lituania. Meskipun latar belakang pastinya tidak sepenuhnya diungkap, beberapa laporan menyebut bahwa Drasa sering bekerja atas nama Kremlin atau memiliki koneksi dengan struktur intelijen yang sangat berpengaruh. Ayahnya Erikas telah merencanakan kematiannya sendiri pada hari Valentine, sebuah beban emosional yang sangat besar bagi Drasa. Drasa datang ke Menara Timur bukan hanya sebagai penembak jitu, tetapi sebagai penjaga pusat juga. Sama seperti Levi, dia berada dalam kondisi isolasi total. Tak ada kontak langsung dengan Menara Barat. Tidak ada kunjungan, tidak ada interaksi resmi. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan ronde pengawasan, latihan menembak, pemeriksaan senjata, dan pemantauan perangkat canggih di menaranya sendiri. Teleskop, sistem pelacak, sensor, senjata otomatis, semua dikelola dengan disiplin tinggi. Tetapi hati Drasa juga mengalami kesepian yang tajam. Dia menyimpan catatan tentang ayahnya, dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan karena penyakit ayahnya itu, dan ketakutan bahwa dia akan kehilangan satu-satunya keluarganya. Bulan-bulan berlalu dengan rutinitas hampir melingkar seperti biasanya. Levi dan Drasa berdamai dengan kesendirian.
beradaptasi dengan menu harian yang datar dan tugas penjagaan yang monoton. Pada awalnya tidak ada komunikasi antar menara, dan isolasi itu terasa seperti hukuman. Levi mengalami mimpi buruk malam demi malam. Kilas balik masa pelatihan militer, keraguan akan dirinya sendiri, dan rasa bersalah tentang masa lalunya. Terasa di sisi lain merenung tentang warisannya dan menyembunyikan keinginan kuat agar suatu hari bisa bebas dari beban tugas ini. Jadi yang bertugas sebagai mentor sementara Levi memberikan peringatan terakhir sebelum masa jabatannya habis. Ia memperingatkan Levi agar tidak mengenal rasa terlalu jauh, karena setiap keterikatan bisa mengancam objektivitas misi. Dan yang paling menakutkan, Steridog. Protokol yang bisa menghancurkan semuanya. Sedang menunggu tombolnya untuk ditekan. Namun, isolasi itu mulai menekan terasa lebih keras daripada Levi. Pada ulang tahunnya, terasa membuat keputusan nekat. Dia melanggar protokol komunikasi. Dengan blok catatan dan pena di tangan, dia menulis pesan ke Levi melalui monokular dan teleskop. Menulis kalimat di papan kecil, lalu mengangkatnya ke jendela menara lawan. Dia menulis, memperkenalkan diri, bertanya siapa Levi, mengapa dia di sana. Levi yang awalnya terkejut membalas dengan perlahan, menanggapi dengan tulisan yang hati-hati, mengakui identitasnya, latar belakang militernya, dan kerapuhan batinnya itu. Meski tidak boleh berbicara langsung, pertukaran pesan ini membuka jendela ke dalam dunia satu sama lain. Mereka tidak saling menyapa langsung, tetapi melalui catatan dan jarak. Mereka mulai saling mengenal. Terasa menulis tentang ayahnya. Levi menulis tentang mimpinya, tentang rasa sepi yang pernah dialaminya. Mereka tertawa bersama melalui lelucon kecil, menyampaikan keingintahuan tentang siapa yang mereka lihat melalui pengamatan, binatang, bayangan, dan sensor yang menyala, turret yang berputar. Seiring minggu menjadi bulan, pertukaran catatan mereka menjadi lebih sering. Bukan hanya pesan singkat, tetapi pertanyaan mendalam dan ungkapan perasaan halus. Mereka berbagi rutin harian. Kapan mereka bangun? Bagaimana rasa menatap tebing ngarai pada pagi berkabut? Suara senapan yang disetel ulang, deru angin, gemerisik ranting. Levi mengungkapkan bahwa ia menulis puisi, meskipun dia belum pernah menyebutnya secara lisan puisi itu kepada siapapun. Terasa merespon dengan tertawa melalui pesan-pesan ringannya. Tetapi seiring waktu, candaan itu berubah menjadi keinginan nyata untuk lebih dekat. Bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai teman dalam isolasi. Meskipun kedekatan tumbuh, mereka tetap menjaga jarak fisik. Mereka tahu bahwa kontak langsung bisa melanggar protokol rahasia, dan konsekuensi utamanya bisa sangat berbahaya. Namun rasa kesepian dan kenyamanan dalam perasaan saling memahami sangat sulit diabaikan. Di malam-malam saat kabut menggulung tebing, Levi dan Rasa diam-diam mengawasi satu sama lain dengan sebuah teropong. Melihat siluet tubuh, peralatan, silau lampu, menara, dan bayangan di balik jendela. Suatu malam yang dingin dan sunyi, 6 bulan setelah mereka mulai bertukar catatan, Levi mengambil resiko besar. Dia membangun zip line, sebuah kabel gantung, yang membentang di atas ngarai, dan menaranya menuju menara Drasa. Kabel itu digantung dengan hati-hati dikencangkan ke struktur tebing, diuji beban dan diamankan. Levi merancang rute agar bisa melintas ngarai pada malam tanpa terdeteksi oleh radar, dan setidaknya berharap demikian. Ketika malam tiba, Levi menyiapkan peralatannya. Helm, harness, tali peralatan parasut sebagai cadangan, dengan hati berdebar. Dia meluncur di atas jurang. Lampu menara Drasa di kejauhan tampak seperti bintang terpaut di tebing. Angin menderu, kabel bergetar di bawah beban tubuhnya. Di menara timur, Drasa melihat siluet melayang dari bayangan kabut. Hatinya berdetak keras. Levi berhasil tiba di jendela menara Drasa dengan sangat hati-hati. Mereka bertemu dalam ruang sempit di dalam menara timur. Dua sosok di balik jendela kaca, diselimuti keheningan dan keajaiban. Malam itu mereka berbagi momen yang terlarang. Makan malam sederhana, menggunakan bahan yang telah disimpan. Roti, keju, air,
dan berbicara melalui bisikan hati. Meskipun protokol telah melarang kontak resmi. Terasa tertawa malu-malu saat Levi menyebut puisi yang dia tulis untuknya, tetapi menolak membacanya saat itu. Malam itu mereka tidak hanya bertukar kata, tetapi harapan dan ketakutan. Levi mengungkapkan bahwa puisi itu ditunjukkan kepadanya. Dan meskipun ia belum selesai membacanya, dia berencana untuk menyelesaikannya di waktu yang tepat. Terasa menyandarkan kepalanya di bahu Levi, merasa nyaman untuk pertama kali dalam kesunyian yang membayang. Namun, di balik itu semua, itu ada ketegangan bahwa setiap tindakan bisa menyebabkan bencana. Komunikasinya dilarang, kontaknya ilegal, dan jarak fisik di antaranya begitu rapuh dan berbahaya. Pagi kini menjelang dan Levi harus kembali. Ia menyiapkan si plan untuk perjalanan pulang. Teresa menatapnya penuh kekhawatiran, tetapi Levi meyakinkannya bahwa dia akan kembali dengan aman. Namun saat Levi kembali meluncur ke sisi barat, terjadi sesuatu yang tak terduga. Beberapa holomen makhluk jahat tak dikenal menyerang parameter ngarai. Mereka muncul dari kabut dengan keganasan, memicu ranjau yang telah dipasang di kedalaman. Rangkaian ledakan menghantam kabel siplen yang dipasang oleh Levi. Di tengah kegaduhan dan ledakan, kabel putus. Levi terlampar ke udara sebelum jatuh ke dalam jurang yang gelap. Insiden itu mengejutkan Terasa, yang dari menara menyaksikan dengan kecemasan. Ketika kabel putus, dia melihat siluet Levi terjatuh ke jurang. Jantungnya seakan berhenti. Tanpa berpikir panjang, Terasa mempersiapkan parasut dan melompat, meninggalkan menaranya. Turun ke dalam kabut, melayang menembus udara berusaha menyelamatkan Levi. Mereka bertemu di dasar jurang, bagian paling dalam dari ngarai, di mana kabut begitu tebal dan densitas udara berbeda dari atas permukaan. Levi jatuh dengan keras, terluka dan mungkin pingsan. Sedangkan Terasa mendarat di dekatnya. Suasana di dasar ngarai sangat berbeda. Udaranya sangat lembab, aroma tanah dan vegetasi aneh. Suara gemerisik tanaman yang bergerak sendiri dan bayang satwa mutan yang tersembunyi di balik batu besar. Setelah sadar kembali, Levi merapat tubuhnya, merasakan nyeri di lengan dan kakinya. Tetapi yang lebih mengesankan adalah dia bisa mencium bau campuran tanah, logam, dan bahan kimia. Terasa membantunya bangkit dan kemudian mulai menjelajah bagian dalam ngarai, menyusuri tebing-tebing batu basah, melewati jalur sempit dan cekungan gelap. Mereka tidak punya pilihan selain menyelidiki, karena mereka tidak bisa kembali langsung ke dalam menara, dan mereka mungkin tidak sendirian. Saat mereka berjalan, mereka menemukan vegetasi aneh, tanaman yang tampak seperti tumbuhan konvensional, tetapi batang dan daun tertentu terdistorsi. Beberapa memiliki akar seperti tangan, beberapa daun menyerupai insang, dan ada semacam lumut yang berpendar yang tumbuh di celah batu. Binatang-binatang kecil melintas sekilas di bayangan. Makhluk kecil mirip serangga, tetapi bercampur dengan struktur tubuh manusia. Entitas hibrida yang tidak sepenuhnya tumbuhan namun juga bukan manusia. Semakin dalam mereka menemukan bekas laboratorium kuno. Dinding-dinding beton retak. Peralatan masih berserakan. Botol-botol kaca pecah, pipa berkarat, ada layar monitor yang mati, dokumen tua, dan catatan ilmiah berdebu. Ternyata laboratorium itu fasilitas penelitian bioweapon dari era Perang Dunia Kedua. Sebuah stasiun riset rahasia pernah digunakan untuk eksperimen genetik. Gempa besar di masa lalu telah merusak fasilitas ini, menyebabkan kebocoran zat kimia eksperimen ke udara di dalam ngarai. Mereka menemukan rekaman film ilmiah usang dalam sebuah proyektor portable yang masih bisa menyala berkat sebuah generator darurat. Di layar, ilmuwan menjelaskan bahwa pernah ada kolaborasi antar kekuatan timur dan barat dalam sebuah pengembangan senjata biokimia. Namun gempa menghancurkan silo rudal dan bahan kimia eksperimental dilepaskan ke udara. Zat tersebut mengubah genetik organisme, manusia, tumbuhan, bahkan serangga saling menyatu, menghasilkan bentuk hibrida yang sangat mengerikan. Mutasi, begitu kata ilmuwan, mulai terjadi dalam waktu sekitar 5 hari setelah paparan radiasi.
Levi dan Rasa menyadari bahwa Holoman, musuh yang mereka temui saat menjaga menara, sebenarnya adalah hasil mutasi para penjaga menara dari dekade-dekade lalu. Pasukan yang pernah dikirim ke Ngarai yang kemudian terpapar bahan kimia dan berubah menjadi entitas menyeramkan. Mereka bukan makhluk asing, melainkan korban dari eksperimen manusia sendiri. Saat menyusuri ruang laboratorium, Levi dan Rasa menemukan data komputer tua yang masih bisa diakses sebagian. Di dalamnya tercatat bahwa fasilitas penelitian tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan. Sebuah perusahaan pertahanan swasta bernama Drake Lake telah mengambil alih operasi penelitian di Ngarai. Mereka menggunakan makhluk mutan sebagai subjek, mengekstrak sampel hibrida, dan mencoba mengembangkan prajurit super berbasis virus mutagen. Mereka menemukan dokumen rahasia, protokol Steridog, rencana pemusnahan total situs jika sesuatu berjalan di luar kendali. Steridog adalah sistem cadangan nuklir. Bom nuklir siap meledak di radius tertentu untuk menghancurkan laboratorium dan Ngarai itu, sehingga mencegah mutan menyebar ke dunia luar. Dokumen itu menyatakan bahwa Steridog bisa diaktifkan jika pengendalian makhluk gagal. Tetapi konsekuensi ledakan bisa menyebarkan radiasi, kabut mutagen, dan bencana lebih besar. Levi dan Rasa menyadari bahwa mereka dipasang bukan sebagai penjaga murni, tetapi sebagai bagian dari sistem. Mereka dijebak dalam konspirasi, yang merekrut mereka tidak hanya ingin menjaga agar mutan tidak keluar, tetapi juga meneliti, mengembangkan, dan mungkin memanfaatkan hasil mutasi tersebut. Bartolomeo yang memperkenalkan proyek kepada Levi ternyata memiliki keterkaitan langsung dengan Dark Lake. Ambisinya jauh lebih besar dari sekedar menjaga. Dia adalah bagian dari struktur yang ingin mengeksploitasi mutasi demi kepentingan militer. Ketika Levi dan Rasa semakin menyadari skema besar di balik Ngarai, musuh nyata mereka pun muncul. Mutan-mutan menyeramkan, makhluk hibrida dengan gen manusia dan tumbuhan. Beberapa mengenakan seragam militer lama, bekas prajurit yang dahulu menjaga menara. Mereka mengepung laboratorium, menyerang dengan insting brutal dan naluri kehewanan. Levi dan Rasa terpaksa mempertahankan diri menggunakan keterampilan menembak mereka, peralatan mereka, dan kekompakannya sebagai tim. Sementara itu, dari atas di menara sistem pengaman mulai goyah. Turret otomatis menyala, alarm berbunyi, dan radar mendeteksi anomali dari kedalaman Ngarai. Rasa dan Levi dalam pertempuran brutal, berlari, melompat, dan menembak. Ada detik-detik di mana Rasa melindungi Levi dari serangan makhluk berakar dan bercabang. Sementara Levi menembak dengan akurasi tinggi, mencoba menahan gelombang makhluk mutan yang menyerbu mereka. Mereka juga berupaya memicu Steridog, bukan hanya sebagai ancaman tetapi sebagai solusi terakhir. Namun menekan tombol pemicu nuklir berarti mereka harus memilih, menyelamatkan diri dan menutup Ngarai untuk selamanya, atau mencoba menyelamatkan makhluk yang pernah menjadi manusia, meskipun kini telah berubah. Konflik batin mereka memuncak. Apakah mereka bertindak sebagai penjaga atau eksekutor? Apakah manusia memiliki hak untuk menghancurkan anak-anak mutan yang dulunya manusia normal itu? Levi dan Rasa menyadari bahwa jalan keluar dari Ngarai ada pada sebuah kendaraan lama, sebuah jeep tua yang diparkir di salah satu bunker penelitian. Jeep itu dilengkapi winch di bagian depannya, sebuah alat untuk menarik kendaraan naik dari lereng yang curam. Dengan winch itu, mereka merencanakan pendakian ke atas tebing. Tapi perjalanan naik itu jauh dari kata mudah. Mereka memerlukan kekuatan fisik, keterampilan mekanik, dan keberanian menghadapi makhluk mutan yang mengejar mereka dari belakang. Dalam prosesnya, mereka pun bertarung. Terasa mendukung Levi saat dia menghidupkan mesin, sementara Levi memperkuat keamanan kabel winch. Makhluk-makhluk muncul dari semak, mencoba menyerang roda jeep, mengais, mencakar. Mereka menembak, menghindar, dan merangkak ke atas tebing. Pertarungan semakin intens saat mereka sampai di tebing terjal. Jeep pun bergoyang, kabel pun kini menegang, dan angin dingin mengoyak tubuh mereka. Akhirnya mereka berhasil mencapai puncak tebing dan keluar dari Ngarai. Namun, perjuangan masih belum selesai. Mereka tahu bahwa Steridog harus diaktifkan agar laboratorium mutan tidak membahayakan dunia luar. Mereka pun mencari pusat kontrol dan detonator. Dan akhirnya mereka menemukan ruangan kontrol di bunker luar.
dengan tombol pemicu besar yang terhubung ke sistem bom nuklir. Ketika mereka menekan pemicu stereodok, sirine darurat pun meraung. Sistem mulai menghitung mundur. Di luar, antena pengabur yang selama ini menyembunyikan ngarai mulai diserang. Levi dan Rasa menyaksikan dari dasar menara saat mereka bersama memicu penghancuran total situs penelitian dan ngarai mutahar. Saat ledakan nuklir meletus di kedalaman ngarai, cahaya api menerangi lereng batu. Kabut bercampur dengan asap dan radiasi. Bartolomeo dan pasukan Dark Lake yang datang untuk menghentikan Levi dan Rasa terjebak dalam kehancuran. Mereka gagal menghentikan pemicu. Struktur menara pengawas pun bergemuruh. Sebagian runtuh, sebagian terbakar, dan antena pengabur pecah berkeping-keping. Levi dan Rasa terpisah dalam kekacauan ledakan. Asap menyelimuti, kaca pecah, batu jatuh, dan serpihan bertebaran. Dalam kondisi kritis, mereka saling memanggil. Tetapi medan pandang terbatas, dan suara sirine stereodok yang meraung menenggelamkan semua hal lainnya. Setelah ledakan besar, Levi dan Rasa selamat, namun berada di titik lemah. Mereka bersepakat untuk melakukan self-karantina selama 5 hari sebagai protokol pencegahan untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa mutagen berbahaya yang bisa menular ke dunia luar. Selama 5 hari itu, mereka tinggal di lokasi aman sementara jauh dari jangkauan umum, di sebuah pondok atau fasilitas karantina yang telah disiapkan. Pada hari-hari karantina, mereka merawat luka fisik, dan secara psikologis mereka memulihkan diri. Mereka berbicara perlahan, menata ulang prioritas, dan merencanakan masa depan mereka. Terasa masih membawa catatan puisi Levi yang belum dibacakan sepenuhnya. Menatap langit senja dari jendela pondok karantina. Levi duduk di sampingnya dengan tangan bergemetar menyentuh catatan itu. Dan berjanji padanya bahwa jika ia masih hidup setelah semuanya, dia akan menuntaskan puisi itu. Hari kelima karantina, Rasa keluar terlebih dahulu, menatap cakrawala senja dengan harapan. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah titik temu di Prancis. Sebuah restoran kecil yang sederhana dan jauh dari bayang-bayang konspirasi besar. Rasa menunggu di restoran dengan hati yang cemas dan harapan yang gemetar. Tetapi Levi tidak datang tepat waktu. Namun ketika senja tiba, cahaya kemasan menyinari jendela restoran. Masuklah Levi. Dia tampak lelah dan luka-luka. Tetapi tetap matanya menunjukkan tekad yang kuat. Dia menyerahkan sebuah amplop kepada Rasa dengan suara serak. Jika aku tidak kembali, buka saat senja. Di dalam amplop itu, Rasa menemukan puisi Levi. Ungkapan cinta, penyesalan, harapan, dan rasa terima kasih atas keberadaannya. Dan film pun selesai. Gua see you di film selanjutnya.